Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sabar Sabira dan Muhammad Afan dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fikih ibadah dan kontemporer dengan bab zakat. Yang pertama yaitu adalah definisi zakat. Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yazki yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Sejarah zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah sejak zaman Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu. Ketika mulai muncul perasaan zakat, ini bergagasan yang zakat profesi adalah Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fikih Az-Zakah yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Abu Zahra. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an, khususnya setelah kitab Yusuf Qaradawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafiduddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAS, Badan Amil Zakat milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAS, maupun LAZ, lembaga amil zakat milik swasta seperti PKPU, Domet Duafa, dan sebagainya. Syarat zakat. Yang pertama adalah milik penuh. Yang kedua berkembang, yang ketiga mencapai nisab, yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, bebas dari hutang. Dan yang keenam, berlaku setahun atau haul. Rukun zakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan miskin, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Akan diteruskan oleh Muhammad Afan. Dipersilahkan Muhammad Afan. Baik, terima kasih untuk saudara sahabat atas waktunya. Selanjutnya, syarat profesi yang wajib dizakati dibagi menjadi dua bagian, yaitu kasbu al-amal dan mihanu al-hurrah. Kasbu al-amal adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseorangan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Mihanu al-hurrah adalah pekerjaan bebas tidak terikat pada orang lain, ataupun yang bisa disebut dengan mohon maaf serabutan atau ya seperti itu. Selanjutnya yaitu hukum zakat profesi. Menurut Al-Quran ada pada surat Al-A'la ayat 14 dan 15, dan menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, artinya dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, mewajibkan zakat fitri berbuka bulan Ramadan sebanyak 1 sak, ataupun dengan 3,1 liter kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan. Nisab dan cara perhitungan zakat profesi. Untuk perhitungan nisab disamakan dengan nisab emas dan perak, seperti dengan 20 dinar atau 93,6 gram emas. Untuk zakat profesi disamakan dengan hasil pertanian atau 5 wasak sekitar 750 kg beras. Kesimpulan dari presentasi yang kami lakukan, zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilannya seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman, yaitu 5 wasak sekitar 750 kg beras, dengan kewajiban zakat 5 sampai atau 5
atau 10% dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram dengan kewajiban zakat 2,5% yang dikeluarkan setiap 1 tahun, dan setelah dikeluarkannya biaya kebutuhan pokok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.